tarik nafas panjang. Lah, kok tarik nafas? Ya iya, karena udara yang masuk ke tubuh itu akan merilekskan badan, akan merilekskan otot-otot sehingga akan mengurangi stres. Hai guys, selamat datang di channel aku. Semoga kita semua sehat-sehat dan semoga kita semua hari ini diberikan sesuatu yang baik-baik oleh Tuhan. Amin. Pagi ini aku mau cerita tentang gimana misalnya kalau kita menghadapi hal yang tidak sesuai dengan plan kita menghadapi hal yang bikin kita tuh moodnya hilang, kita menghadapi hal yang bikin kita tuh sedih, galau. Nah, pokoknya seperti itu. Jadi aku mau share gimana caranya kita meresponnya biar galaunya tuh nggak terlalu lama dan biar orang-orang tidak banyak orang-orang yang galau di muka bumi ini, pemirsa. Oke, jadi oh ya, dan aku tahu mungkin ini tidak akan cocok untuk semua orang. Ya, mungkin hanya akan cocok untuk orang-orang yang kurang bisa untuk curhat atau ngobrol ke orang lain ya. Jadi untuk biasanya kan ada orang yang pendiam, sebenarnya tuh ingin curhat tapi tidak tahu, bahkan tidak tahu bagaimana curhat dan memulai dari mana. Jadi kadang hanya diam. Nah, ini tuh cocok untuk mereka yang seperti itu. Caranya itu gimana? Caranya itu sebenarnya gampang dan simple sekali, pokoknya gampang dilakukan. Nih ya, yang pertama adalah tarik nafas panjang. Lah, kok tarik nafas? Ya iya, karena udara yang masuk ke tubuh itu akan merilekskan badan, akan merilekskan otot-otot sehingga akan mengurangi stres. Nah, itu kan ada sebenarnya penjelasan ilmiahnya, tapi di sini aku tidak akan menjelaskan penjelasan ilmiahnya. Cukup aku bilang kalau udara yang masuk ke badan kita, ke tubuh kita, ke darah kita itu akan bisa merilekskan badan sehingga kita tuh lebih bisa berpikir jernih. Nah, itu. Untuk yang kedua, nah langsung yang kedua nih, karena yang kedua agak lebih panjang. Yang kedua itu adalah mindfulness. Pakai istilah Inggris. Apa itu artinya mindfulness? Mindfulness itu adalah keadaan dimana kita tuh benar-benar sadar pada saat kita melakukan hal itu. Jadi kita benar-benar fokus, kita benar-benar berada di momen itu dan kita nggak melayang-layang pikirannya. Jadi kenapa dia bisa membantu mengurangi pada saat kita moodnya hilang? Nah, biasanya kan kalau kita lagi sedih dibuat oleh sesuatu atau ya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan pasti kita akan mikirin hal itu terus. Padahal dengan memikirkan itu terus kita justru stres dan justru bikin kita sumpah dan pikiran kita nggak bisa jernih sehingga kita tidak akan mendapatkan solusinya, gimana caranya mengatasinya dan segala macamnya. Jadi mindfulness ini kan memaksa otak kita untuk fokus ke hal yang sedang kita lakukan saat itu. Jadi kita nggak otak kita nggak dibawa buat memikirkan hal itu lagi, tapi pokoknya kita berusaha keras buat ngajak otak tuh berada di saat itu. Apa aja yang kita lakukan, pokoknya bukan yang hal yang besar-besar, pokoknya apa aja yang simpel-simpel yang terjadi sedikit kesalahan, pemirsa. Oke, jadi ya kegiatan yang simpel-simpel yang kita lakukan sehari-hari di rumah, kita mengajak otak kita tuh buat benar-benar berada di saat itu. Misalnya kita lagi makan nih, ya benar-benar kita berada di momen itu, kita benar-benar merasakan rasanya, manis, asin, tekstur makanannya. Terus juga misalnya kita lagi cuci piring, kita benar-benar merasakan yang gerakan tangan lagi nyabunin bersihin piringnya. Terus juga misalnya pada saat ngebilas, kita benar-benar sadar di momen itu merasakan air dinginnya menyentuh tangan. Yang kayak gitu kayaknya memang simple dan alay, lebay sedikit, tapi itu memang akan bisa membantu kita buat fokus, jadi nggak memikirkan yang buat kita moodnya hilang tadi. Terus juga misalnya pada saat jalan, kita benar-benar rasakan langkah kaki pada saat jalan, tapi ya bukan ngelamun juga ya, maksudnya makan terus konsentrasi di saat itu,
pada saat makan akhirnya jadi ngelamun. Enggak, beda mindfulness dengan ngelamun. Ya, jadi kan masuk akal kalau mau dibilang kenapa mindfulness bisa membantu kita buat mengurangi atau mengatasi saat kita moodnya hilang, karena ya dengan berfokus ke apapun yang sedang kita lakukan, kita akan tidak memikirkan hal yang buat kita moodnya hilang. Untuk video di awal-awal tadi yang suaranya ribut, tapi mudah-mudahan masih bisa terdengar, minta maaf, biasa ya emak-emak, jadi ya seperti itu. Memang terdengar alay, tapi aku benar-benar ingin teman-teman mau mencoba, misalnya sedang menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, moodnya hilang, pokoknya coba saja. Pertama tarik nafas, kedua coba buat mindfulness tadi. Itu ya butuh perjuangan, karena nggak gampang buat memaksa otak kita untuk berfokus, dan sehari 2 hari pasti memang susah, tapi kalau sudah kebiasaan buat melakukan mindfulness ini benar-benar pokoknya gampang dan hasilnya tuh enak lah buat diri sendiri. Jadi aku pengen teman-teman juga coba, pengen teman-teman juga merasakan manfaat dari mindfulness ini. Dan sebenarnya ada cara satu lagi, yaitu meditasi, tapi aku nggak akan bahas meditasi di video ini karena untuk meditasi itu perlu penjelasan yang panjang bagaimana caranya meditasi, dan tentunya pertama meditasi aku harus jelasin dulu meditasi itu apa, karena banyak pasti dari teman-teman yang belum tahu meditasi itu apa, pasti bayangannya meditasi kayak Shaolin ya, ngapain kita harus melakukan hal yang kayak Shaolin itu di film-film Cina itu ya kan. Nah padahal ya memang meditasi seperti itu, tapi pokoknya penjelasannya panjang, dan semoga aku bisa berbagi di lain video tentang satu topik khusus tentang meditasi atau meditation, yang juga bisa membantu kita buat lebih rileks, buat membantu kita mengatasi stres, membantu kita buat ya lebih bersyukur. Nanti di lain video aku akan membahas khusus tentang meditasi. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thank you.